Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita membahas dan mengawali pembahasan tentang tafsir surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sebelum kita melanjutkan tafsir ayat ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pertanyaan yang pertama, kemarin kita sudah jelaskan bahwa ayat ini sangat istimewa, sebab di dalam ayat ini terkandung gambaran tentang ajaran Islam secara komplit, mulai dari pondasinya sampai bangunan yang ada di atasnya. Tolong jelaskan maksud dari apa yang saya sampaikan tadi. Pondasinya adalah tauhid. Bangunannya ada hablum minallah, ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Pondasi tauhid itu ada di dalam firman Allah yang mana? Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini, di potongan yang mana pondasi itu disebutkan? Di dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullah ini, mana pondasinya, mana bangunannya? Sudah dapat setengahnya ini, nggak mungkin bukunya dibaru jadi dua. Siapa yang mau melanjutkan? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, itu apa? Pondasi tauhid. Terus bangunan yang di atasnya? Hablum minallahnya mana? Hablum minannasnya mana? Wa yuqimus salata itu hablum minallah. Terus wa yu'tunaz zakata itu hablum minannas.
Mana yang berhak dikasih ini? Ya sudahlah, satu-satu lah. Silakan. Monggo. Pertanyaan berikutnya. Sebenarnya 3 pertanyaan, akhirnya jadi 2 pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan ikhlas secara bahasa dan istilah? Bersih dari kotoran, bagus. Bagus. Memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, karena hadiahnya habis, gak jadi. Berikutnya kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah ini. Yang kali ini kita hanya akan membahas satu ayat, satu kata saja. Kalau kemarin kita mengkaji wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sampai situ kita. Sekarang malam ini kita hanya membahas satu kata saja, yaitu apa? Hunafa'a. Hunafa'a. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab juga ada kata yang sifatnya jamak dan ada kata yang sifatnya tunggal. Ada plural, ada tunggal. Hunafa'a itu jamak atau tunggal? Hunafa'a itu kata jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Jamak. Tunggalnya apa? Hanif. Tunggalnya apa? Hanif. Hunafa'a jamak, tunggalnya adalah hanif. Apa arti hanif, Ustaz? Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa arti dari hanif adalah istiqamah. Apa artinya? Istiqamah. Istiqamah di atas apa? Di atas agama. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari istiqamah, Ustaz? Istiqamah maksudnya adalah berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya istiqamah. Angel apa orang? Berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya SAW, serta berusaha menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya istiqamah. Berat atau ringan? Berat. Wah, mungkin nggak kita istiqamah? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Loh, kalau misalnya nggak mungkin, ngapain kita disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita itu nggak mungkin disuruh sesuatu yang kita tidak mampu untuk menjalankannya. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya kita disuruh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqamah. Kalau misalnya istiqamah itu mustahil, ngapain kita disuruh untuk istiqamah? Jadi istiqamah itu mungkin atau tidak? Mungkin. Sulit itu bukan berarti mustahil. Beda antara mustahil dengan sulit. Ustaz, apakah arti istiqamah itu seseorang gak pernah melakukan dosa? Apakah itu artinya? Iya atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena nggak mungkin ada orang nggak pernah melakukan dosa. Manusia biasa itu pasti pernah melakukan dosa. Bahkan bukan pernah, tapi sering. Kok gitu, Ustaz? Iya, karena kita manusia sudah ditakdirkan dari sononya
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita tempatnya salah dan alpa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak keturunannya Nabi Adam itu banyak dosa. Kulo kalian jenengan keturunan Nabi Adam napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Berarti kita banyak dosanya, bukan alhamdulillah banyak dosa, bukan. Tapi alhamdulillah kita keturunan Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa setiap keturunannya Nabi Adam itu banyak dosanya. Terus kayak gitu apa bedanya Ustaz antara orang yang istiqomah sama yang tidak istiqomah? Kalau orang yang istiqomah juga kadang-kadang melakukan perbuatan dosa, terus apa bedanya antara orang yang istiqomah sama yang enggak istiqomah? Bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Yang istiqomah saja berbuat dosa, apalagi yang enggak? Ada yang lain? Bedanya apa? Betul. Bedanya adalah pasca melakukan dosa. Apa artinya pasca? Setelah. Di situ kelihatan perbedaannya. Kalau orang yang istiqomah, setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia akan menyesal. Dia akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan duduk bersimpuh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia bertobat, dia akan lanjutkan amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan sebelum dia melakukan perbuatan dosa. Terus seperti itu. Itu orang yang istiqomah. Kalau yang enggak istiqomah berarti sebaliknya. Setelah melakukan perbuatan dosa, baleni maneh. Setelah melakukan perbuatan dosa, ulangi lagi, sampai dia itu kecebur. Kecebur sisan kemelem. Sudah kecebur sekalian tenggelam, sudah ngelangi sisan, berenang di dalam lautan dosa. Itu orang yang tidak istiqomah. Kalau orang yang istiqomah tidak, setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dosa tersebut. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang setelah melakukan perbuatan dosa, kondisinya lebih bagus dibandingkan sebelum melakukan perbuatan dosa. Aneh atau tidak? Ada sebagian orang setelah melakukan perbuatan dosa, kondisinya lebih baik daripada sebelum melakukan perbuatan dosa. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena setelah dia melakukan perbuatan dosa, ada sebagian orang yang kemudian dia duduk bersimpuh, menangis, menghibah kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini kondisi yang keimanan seorang hamba sangat sempurna, di mana dia merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sebelum dia melakukan perbuatan dosa, dia beramal dan merasa bangga dengan amalan yang dia lakukan, akhirnya terjerumus kepada perbuatan sombong. Dan ini bukan berarti kita sedang memotivasi untuk banyak-banyak dosa, enggak. Cuman supaya kita bisa mengambil hikmah, kenapa kok ada dosa? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya dosa di muka bumi ini? Salah satunya adalah supaya para hamba-hamba yang melakukan perbuatan dosa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya antara orang yang istiqomah sama yang tidak, kapan? Pasca melakukan dosa. Makanya unik atau menarik untuk kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6. Surat apa? Fussilat ayat 6.
Di dalam surat Fussilat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Artinya, beristiqomahlah kalian dan beristighfarlah. Di sini Allah menyebutkan dua perintah. Yang pertama perintah untuk istiqomah, yang kedua untuk istighfar. Kira-kira aneh enggak setelah suruh istiqomah kemudian suruh istighfar? Aneh enggak? Aneh enggak? Enggak. Enggak aneh. Aneh apa enggak? Enggak. Kenapa enggak aneh? Yang namanya istighfar kan habis melakukan perbuatan dosa. Istiqomah itu dosa atau bukan? Dosa atau bukan? Bukan. Ngapain kita suruh istighfar habis istiqomah? Seperti mirip setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Astaghfirullah. Aneh enggak? Sholat itu dosa atau bukan? Bukan. Kenapa kita habis sholat suruh istighfar? Bukannya habis sholat kita alhamdulillah bisa sholat. Ada enggak orang yang habis sholat alhamdulillah? Ada enggak? Ada. Bener di gue. Bener yang alhamdulillah atau yang astagfirullah habis sholat? Sholat itu nikmat atau bukan? Kenapa kita gak boleh ngomong alhamdulillah habis mendapatkan nikmat? Karena yang dicontohkan oleh Nabi habis sholat adalah astagfirullah. Terus kenapa kok Nabi SAW setelah sholat nyuruh kita istighfar? Padahal sholat itulah ibadah yang sangat mulia. Jawabannya, karena kita tahu persis bahwa di dalam sholat kita itu masih sangat banyak kekurangannya. Gak usah jauh-jauh, khusyuknya saja. Kira-kira kita khusyuk nggak dalam sholat? Tadi maghrib tadi khusyuk nggak? Imamnya tadi baca apa tadi? Al-Falaq An-Nas. Alhamdulillah si kemutan Al-Falaq An-Nas. Coba kalau baca surat yang lain. Kadang-kadang kita nggak ingat apa yang dibaca oleh imam. Karena saking tidak khusyuknya kita. Berarti sholat kita sempurna atau tidak? Tidak. Makanya kita habis sholat suruh istighfar. Silakan panjenengan analogikan dengan ayat yang bicara masalah istiqomah tadi. Allah nyuruh supaya kita beristiqomahlah kalian dan beristighfarlah. Kenapa habis istiqomah kita disuruh istighfar? Jawabannya sama. Karena di dalam upaya kita untuk beristiqomah, kita masih sering melakukan kesalahan. Makanya kita disuruh istighfar. Dari situ kita bisa memahami bahwa orang yang istiqomah itu bukanlah orang yang suci dari kesalahan. Akan tetapi orang yang istiqamah setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat hunafa'ah. Jamak atau mufrad tadi? Jamak. Tunggalnya apa? Hanif. Kalau kita sering baca Quran, sering enggak? Alhamdulillah. Dan memahami isinya, memahami enggak? Sebagian, alhamdulillah. Kalau kita sering buka Al-Quran, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran ada satu sosok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sering untuk disifati dengan sifat hanif. Di dalam Al-Quran sering ada satu nama dalam Al-Quran yang bolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih gelar dalam tanda kutip hanif. Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam
Kalau kita baca dalam Al-Quran, sering Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan gelar dalam tanda kutip Hanif kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara lain di dalam surat An-Nahl ayat 120. Dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Artinya, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan, beliau adalah seorang imam. Artinya imam, panutan. Panutan yang layak dijadikan sebagai teladan. Itu namanya imam. Hati-hati loh, yang namanya imam. Siapa yang namanya imam di sini? Hati-hati itu. Imam itu artinya panutan. Nah, panutan kebaikan apa kejelekan? Ya tergantung orangnya. Nah, kalau seperti Nabi Ibrahim ya panutan dalam kebaikan. Inna Ibrahim kana ummatan. Sifat yang pertama Allah mengatakan bahwa Ibrahim adalah imam, panutan di dalam kebaikan. Qanitan lillah, patuh kepada Allah. Ini sifat yang kedua. Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, hanifan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Hanifan. Apa tadi artinya hanif? Istiqamah di atas kebenaran. Walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini dalam surat apa? An-Nahl ayat 120. Jadi di dalam ayat ini Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah sebagai sosok yang hanif, yang istiqamah di atas kebenaran. Dan Allah bukan cuma sekali menjuluki Ibrahim dengan hanif. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjuluki Nabi Ibrahim dengan julukan tersebut. Yang jadi pertanyaan, Nabi banyak gak? Banyak. Rasul juga banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa? 25. Kira-kira para Nabi itu istiqomah apa enggak? Semuanya istiqomah? Semuanya istiqamah. Kenapa kok yang paling sering dijuluki dengan hanif cuma Nabi Ibrahim? Kenapa kira-kira? Lebih tinggi dari seluruh Nabi? Jawabannya, para ulama menjelaskan, karena keistiqomahan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, di tengah-tengah kekufuran seluruh manusia yang ada di zaman beliau. Nabi Ibrahim satu-satunya mukmin pada zaman beliau. Kalau nabi-nabi yang lain masih ada mukmin yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau satu-satunya manusia yang di zaman itu mukmin. Sisanya kafir. Bahkan sampai bapaknya sendiri. Siapa bapaknya? Azar. Nama bapaknya siapa? Azar. Jadi jangan sampai jenengan namai anak jenengan apa? Azar. Nah, Quran anak Azar. Ini Quran Fir'aun ya anak. Orang Fir'aun sisan. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung pekerjaan, pembuat berhala, pembuat Tuhan. Gawe Tuhan bapaknya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Ibrahim kenapa kok sering disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hanif, istiqamah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman beliau cuma sendirian beliau beriman. Akan tetapi walaupun beliau sendirian, beliau tidak pernah gentar, gak pernah minder dengan kesendiriannya tersebut.
Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pede dengan keimanannya. Apa pede? Percaya diri. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gagah berani, beliau berani menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di zaman tersebut dengan tangannya sendiri. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Maka Ibrahim alaihi salam masuk ke dalam ruangan atau tempat isinya berhala-berhala yang ada itu, semuanya dihancurkan, lebur, berkeping-keping dengan tangannya sendiri. Kecuali satu, sing paling gede. Keesokannya ketika orang-orang mau nyembah Tuhan-Tuhannya, tahu-tahu Tuhan-Tuhannya wis pada gelimpangan. Subhanallah, Tuhan kok bisa gelimpangan kowe kepriwe kowe? Akhirnya mereka, siapa ini yang berani melakukan ini? Gak ada yang lihat saat itu Ibrahim menghancurkan. Akan tetapi mereka sudah dengar-dengar ada satu orang yang suka mencela Tuhan-Tuhan ini. Langsung maka tertuju kepada Ibrahim. Panggil Ibrahim alaihissalam. Ditanya, ini siapa Ibrahim yang menghancurkan ini semuanya? Dengan ringannya Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini yang paling besar. Tanya ini, kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau enggak percaya kalian, tanya sama ini. Subhanallah. Begitu mendengar jawabannya Nabi Ibrahim, diceritakan dalam ayat-ayat berikutnya, mereka sadar. Dan juga banyak di antara mereka menundukkan kepala. Bingung. Iya ya. Kok kita enggak tanya sama ini ya? Apa jawaban mereka? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ibrahim, kamu kan sudah tahu bahwa mereka itu enggak mungkin ngomong. Jawabannya siapa? Jawabannya orang-orang yang ada yang ingin menyidang Ibrahim. Nah, berarti mereka kena jerat ini. Ibrahim lagi masang perangkap. Ya, ibarat perangkap tikusnya kena masuk. Ya. Tanya aja sama ini. Loh, gimana sih ente masa tanya sama dia? Kan mereka gak bisa ngomong. Kata Ibrahim, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau kayak gitu kenapa kalian sembah? Ini gak bisa memberi kalian apa-apa, gak bisa melindungi kalian apa-apa. Boro-boro melindungi kalian. Lah ngomong saja gak bisa. Sudah kayak gitu mereka langsung paham, ini pasti yang menghancurkan siapa? Ibrahim. Begitu mereka langsung memahami itu, langsung mereka mengatakan, harriqu, bakar dia. Ibrahim yang suruh bakar. Betul, kumpul semua. Harriquhu wansuru alihatakum. Ayo kita tolong Tuhan-Tuhan kita ini. Tuhannya minta pertolongan, harus ditolong itu Tuhannya. Masya Allah. Akhirnya betul diciptakan api yang sangat besar. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salam. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jangan engkau celakai Ibrahim. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 70. Surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 70. Yang ini kita ambil pelajarannya di sini adalah Nabi Ibrahim kok pede ya? Nabi Ibrahim kok pede? Padahal beliau satu orang til. Wong siji til. Satu orang tok. Beliau percaya diri, tidak gentar, tidak minder, tidak takut. Ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Bahwa kita ini ketika menjalankan ajaran agama,
Walaupun tidak banyak yang melakukannya, jangan minder. Contohlah Nabi Ibrahim. Beliau layak untuk mendapatkan gelar imam karena beliau memang betul-betul panutan. Ada sebagian muslimat di zaman kita ini kalau suruh pakai jilbab apa? Isillah. Menutup aurat malu. Ada yang mengatakan, wah, tidak gaul kalau pakai tolodol. Yang muda-muda, yang masih SMP, SMA, misalnya disuruh pakai baju kurung, baju jubah gitu kan, mengatakan, istilah kayak ibu-ibu. Subhanallah. Menutup aurat malu. Padahal kita lihat banyak orang-orang yang membuka aurat enggak malu. Sing bener sing tinggi. Yang benar adalah orang yang malu menjalankan syariat. Yang salah adalah orang yang gak malu meninggalkan syariat. Aneh kan, ada dua orang, satunya ya pakai jilbab malu-malu, ya, yang satunya buka paha tinggi-tinggi gak malu. Itu aneh bin ajaib. Ya. Seharusnya orang-orang yang menjalankan ajaran Islam ini gak malu. Dia harus pede menjalankan ajaran Islam. Ada lagi yang lain, remaja-remaja yang gak ngerokok malu. Dikatakan, wah sok alim kamu gak ngerokok. Ya mendingan sok alim tau daripada sok bejat. Mendingan mana coba? Sok alim atau sok bejat? Mendingan alim beneran, bukan sok. Mendingan alim beneran. Lu ngapain? Sebagian orang hari gini gak ngerokok. Jawab, hari gini kok ngerokok? Dijawab gitu. Ada lagi yang malu gak pacaran. Pacarnya mana? Jomblo. Jomblo kok malu. Ini gak tahu yang seput-seput ini paham jomblo gak? Paham gak jomblo, Pak? Jomblo itu gak punya pacar, masih single. Jomblo itu bahasa udah combro. Jomblo itu bahasa gaulnya anak-anak muda sekarang, menjuluki mereka yang masih single, nggak punya pacar. Ada sebagian orang dikatakan, wah jomblo kamu, nggak laku ya, malu. Katakan sama mereka, saya ini jomblo bukan karena nggak laku, saya ini jomblo karena saya punya prinsip. Jadi di mata sebagian orang jomblo itu tabu, bukan. Jomblo itu adalah prinsip buat mereka yang ingin maju. Karena dia tahu bahwasannya jodoh itu di tangan Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau misalnya ada seorang pemuda ditanya apakah kamu punya pacar, jawabannya enggak, gak usah malu. Katakan dengan penuh kepercayaan diri, saya jomblo until married, ya, gitu. Atau ada sebagian orang istilahkan jos, jomblo, jos, JOSH, jomblo, jomblo sampai halal, jomblo sampai halal, JOSH, cowok jos, cowok jomblo sampai halal. Artinya tidak akan pernah saya coba-coba untuk pacaran sampai betul-betul halal. Kapan halal? Kalau sudah nikah baru halal. Pacaran yang paling nikmat adalah pacaran setelah nikah. Kalau pacaran sebelum nikah ada rasa khawatir, ya, takut. Mulanya kan umpet-umpetan kan. Ya, sembunyi-sembunyi, takut ketahuan sama orang tua, takut ketahuan sama guru. Coba pacaran habis nikah, enak banget. Nah, nggak takut, ngapain takut? Wong sudah halal kok. Jadi ngapain kita pacaran? Jadikanlah kejombloan Anda sebagai sebuah hadiah paling istimewa buat pasangan Anda di malam yang pertama.
buktikan kepada pasangan Anda bahwa saya ini masih jomblo. Bahwa saya ini berhasil untuk menjaga komitmen harga diri saya dan jiwa raga saya. Gak ada hadiah yang lebih istimewa dibandingkan itu setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasangan. Maka kalau misalnya ada seorang pemuda, remaja, ya, jomblo, bangga. Justru kalau misalnya gak jomblo, seharusnya dia minder. Ini. Ada sebagian orang di zaman kita ini malu untuk menghadiri pengajian. Malu untuk menghadiri pengajian. Minder dia. Malu-malu, mau ngaji malu-malu. Mau kemana? Arep dolan mengalun-alun. Bilang aja mau pengajian. Ada sebagian orang mau ke masjid malu. Ya. Izinlah mau masjid. Akhirnya mencari jalan yang gak kelihatan sama orang. Kalau niatnya untuk ikhlas sih tidak apa-apa ya. Niatnya supaya ikhlas. Ini niatnya bukan karena ikhlas, tapi niatnya karena malu dilihat sama orang. Subhanallah. Lawang orang nonton konser dangdut gak malu. Kok bisa-bisanya orang ngaji malu? Ke majelis taklim malu, ke majelis ebek gak malu. Itu kan lucu ya. Itulah dunia sekarang. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Maka teladanilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang hanif, yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli walaupun sendiri beliau tetap teguh memegang tauhid dan akidah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Tapi beda antara pede sama sombong. Ya, beda antara pede sama sombong. Beda enggak? Apa bedanya? Beda antara pede sama sombong. Apa bedanya? Kalau sombong tercela, pede positif. Ya iyalah, bedanya apa? Karena benangnya tipis banget itu. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana sombong, mana pede. Nggak bisa bedakan mana percaya diri, mana minder, mana sombong. Perbedaannya, kalau orang yang pede, dia itu meyakini akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan dia. Jadi orang memegang kebenaran, dia pede dengan kebenarannya karena dia tahu persis, yakin bahwasannya dengan ketakwaan yang saya miliki ini, insya Allah Allah akan menolong saya, akan melindungi saya. Sekalipun orang-orang ngomong yang enggak di belakang atau di depan kita, yakinlah bahwasannya kita ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asalkan kita bertakwa. Sehingga dia mengamalkan tuntunan Rasul SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan penuh kepercayaan diri. Bahwa saya mengamalkan ini tidak akan mempengaruhi rizki saya. Saya mengamalkan sunnah ini tidak akan mempengaruhi bisnis saya. Saya berpenampilan seperti ini tidak akan mempengaruhi jodoh saya. Siapa bilang kalau penampilannya berubah kemudian jadi jodohnya menjauh? Enggak. Ini adalah percaya diri. Kalau sombong enggak seperti itu. Kalau sombong itu adalah terlalu mengagungkan dan mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau pede mengandalkan pertolongannya siapa? Allah. Kalau sombong awalnya mengandalkan kemampuan sendiri, ujung-ujungnya meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, beliau bukan orang yang sombong. Beliau adalah orang yang percaya diri. Dan dia kepercayaan dirinya tidak mengantarkan beliau untuk lupa daratan.
menganggap dirinya itu pasti masuk surga. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih tetap khawatir tentang nasibnya nanti. Kelak bagaimana? Apakah tetap istiqomah di atas tauhid atau tidak? Di antara yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah sosok yang sombong, bukanlah orang yang lupa daratan, adalah doa yang sering beliau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ini yang ngomong siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam takut menyembah berhala. Makanya dia minta sama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan seluruh keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Kenapa wahai Ibrahim engkau sampai takut? Kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbi, sungguh berhala-berhala tersebut telah menyesatkan begitu banyak manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya manusia-manusia yang ada di sekelilingnya itu sudah disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menjamin bahwa beliau dan keturunannya menjelang wafatnya akan tetap istiqomah di atas akidah yang benar. Makanya beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah rekam dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Itu doanya Nabi Ibrahim tadi ada dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Jadi manakala kita mengikuti ajaran yang benar, menjalankan ajaran Islam, jangan sampai kita itu memandang remeh orang yang belum menjalankannya. Sebagian orang sudah ngaji rajin seperti ini, keluar masjid melihat orang yang masih pacaran, itu pacaran, aku nggak pacaran. Gak usah gitu. Gak usah kita memandang remeh orang lain. Kita sudah sholat, sholat mesti mlebu surga. Kora sholat mesti mlebu neraka. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena kita nggak tahu apa ending kita masing-masing. Apakah jenengan yakin ada jaminan bahwa kita sampai meninggal akan tetap rajin menghadiri pengajian? Ada jaminan enggak? Ada jaminan. Apakah kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang kelayaban di diskotik malam-malam itu sampai meninggalnya akan tetap istiqomah di diskotik? Bisa jadi sebelum meninggal dia pindah ke sini, dan naudzubillah ada di antara kita sebelum meninggal pindah ke diskotik. Naudzubillah ini nggak tahu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita sombong, pede iya, tapi jangan sombong. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf setelah Isya nanti belum ada tanya jawab karena kondisi kesehatan. Sebelum kita tutup, ada salah satu jamaah kita yang minta didoakan, yaitu Bapak Sugeng Adiono, karena akan menjalani operasi. Setelah operasi sebelumnya, kita doakan semoga beliau segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga beliau bisa segera pulih kembali dan bisa menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di sini, dan juga bisa menjalankan ibadah seperti semula. Allahumma amin. Wah, nun sewu ini, waktunya sudah habis. Pertanyaannya terpaksa belum bisa kami jawab. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.